Di video kali ini kita akan belajar tahapan perhitungan biaya operasi kendaraan atau BOK untuk bagian saat pertama, yaitu biaya tidak tetap. Nah, perhitungan ini mengacu pada pedoman dari Kementerian PUPR pada tahun 2005. Oke, di sini saya mempunyai data sekunder dan data primer yang didapatkan dari hasil survei lapangan. Langsung saja kita ke bagian eh, tahapannya. Tahapan pertama yaitu untuk jenis kendaraan. Nah, perhitungan BOK ini eh, digunakan untuk menghitung BOK jenis kendaraan sebagai berikut. Ada 7 jenis kendaraan dari sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Nah, kemudian untuk jenis bahan bakarnya itu dari hasil survei kami menemukan ada jenis bahan bakar yaitu ada bensin, solar, oli, terus untuk harga kendaraan baru, upah tenaga pemeliharaan, dan harga ban baru setiap jenis kendaraan. Oke, kemudian juga di sini ada berat kendaraan total. Di sini pada tabel 3, yang dimana tabel 3 itu kita mengacu pada tabel 1, yaitu berat kendaraan total yang diperiksa. Nah, ini ada jenis kendaraannya, minimal dan nilai maksimalnya. Kemudian kita uh, isikan juga untuk tabel kecepatan rata-rata yang direkomendasikan. Sama seperti di pada tabel 2 ini. Kita sama saja isikan. Nah, kemudian lanjut lagi untuk bagian 2, biaya konsumsi bahan bakar. Untuk yang pertama ini kecepatan rata-rata lalu lintas. Saya mendapatkan dari hasil survei lapangan yang terdiri dari kendaraan ringan, sedan, utility, dan bus kecil, dan golongan kendaraan berat atau KB seperti bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Nah, kecepatan rata-rata untuk kendaraan ringan sebesar 35 km per jam, sedangkan kendaraan berat itu memiliki kecepatan rata-ratanya di 20 km per jam. Nah, ini diambil hasil survei pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pada jam padat dari jam 4 sore hingga jam 5 sore bagian Indonesia Tengah. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani, Duta Mall Kota Banjarmasin. Nah, yang pertama itu untuk perhitungan percepatan rata, di sini sudah ada HR 0,0128 dikali volume lalu lintas dibagi garis batas jalan. Nah, ini juga saya mendapatkan dari hasil survei di lapangan pada tanggal 26 Oktober tersebut. Nah, ini juga hasilnya HR-nya untuk percepatan rata-rata. Nah, kemudian lagi untuk simpangan baku percepatan, yaitu simpangan baku percepatan eh, dikali 1,04 dibagi 1 tambah eksponensial A0 ditambah A1 dikali B bagi C. Nah, untuk koefisien parameter simpangan baku ini kita memilih 0,75 sesuai pada pedoman ini. Kemudian tipikalnya ada A0 dan A1 juga kita mengikuti pada pedoman ini. Nah, seperti ini nilai perhitungannya. Nah, untuk nilainya adalah sekitar 0,765. Nah, kemudian lagi bagian 4 pada tanjakan dan turunan. Nah, di sini kan pada pedoman ada berdasarkan data alignment vertikal dan data alignment vertikal ada rumusnya, tapi apabila data pengukuran tanjakan dan turunan tidak tersedia dapat digunakan nilai tipikal eh, default sebagai berikut. Nah, kita ambil saja yang alignment vertikal yang direkomendasikan pada berbagai medan jalan. Nah, kita ambil saja tabel ini, kita ambil, kemudian kita hitung biaya konsumsi bahan bakar minyak.
Nah, di sini lumayan panjang ya rumusnya. Nah, ya, pada artinya di dalam rumus ini sudah kita hitung untuk konsumsi bahan bakar minyaknya. Nah, di sini juga kita isi ya, kita isikan nilai konstansanya dan koefisien-koefisien parameter model konsumsi BBM. Nah, kita kita isikan juga sesuai dengan tabel pada pedoman berikut. Nah, untuk biaya konsumsi bahan bakar minyak sudah kita hitung. Kemudian untuk biaya konsumsi oli sama ini juga untuk jenis kendaraan. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Kita ambil juga tabel 6 nilai tipikal JPO, KPO, dan OHO yang direkomendasikan. Nah, kita masukkan tabelnya ke dalam perhitungan Excel, kemudian kita hitung berdasarkan rumus yang telah ada. Nah, didapatkan adalah POE-nya atau biaya konsumsi olinya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk biaya konsumsi suku cadang, nah ini untuk biaya konsumsi cadangnya ada persamaannya, yaitu BP sama dengan P dikali HKB dibagi 1 juta. Nah, di sini sudah kita masukkan juga ya tabel tipikal, ini apa, nilai tabel tipikalnya, terus untuk perhitungan PI sudah kita lakukan. Nah, untuk biaya perhitungan suku cadangnya sendiri, nah kita lakukan sesuai dengan rumus pada pedoman. Nah, untuk lanjut lagi bagian 5, biaya upah tenaga pemeliharaan atau BUI. Nah, ini kita mencari juga eh, misalnya dari Kota Banjarmasin itu UMR daerahnya berapa di tahun 2025. Nah, jam kerja rata-rata per hari, jam kerja rata-rata per minggu, total jam kerja bulanan, dan upah montir per jamnya. Nah, kemudian untuk jam pemeliharaan atau JP, nah kita menggunakan rumus ini. Nah, dan kita masukkan juga nilai tipikal A0 dan A1-nya. Lalu kita hitungan seperti ini. Perhitungan JP, kemudian untuk biaya upah tenaga pemeliharaan. Nah, kemudian bagian keenam adalah bagian biaya konsumsi ban. Nah, untuk biaya konsumsi ban ini apabila data pengukuran tanjakan tidak tersedia dapat digunakan nilai tipikal default sebagai berikut. Nah, kita mengikuti tabel 9 ya, lalu kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, untuk derajat tikungan juga sama, kita masukkan juga tabel yang ini ke dalam tabel perhitungan Excel kita. Nah, kemudian untuk konsumsi bahan, nah ini bersamanya adalah BB sama dengan KB dikali HB dibagi 1000. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilainya. Nah, ini kita masukkan dulu nilai tipikalnya untuk konsumsi bahan, baru kita melakukan perhitungan konsumsi bahannya. Ini dapat, baru kita konsumsi perhitungan biaya konsumsi bahannya. Nah, ini sebesar Rp110,71. Yang terakhir adalah bagian ketujuh, yaitu biaya tidak tetap biaya operasional kendaraan yang tidak tetap. Nah, ini dihitung dari persamaan BTT sama dengan BBM tambah BO tambah BP tambah BU tambah BB. Nah, yang dimana nilai-nilai ini sudah kita ketahui pada perhitungan-perhitungan sebelumnya. Nah, dari biaya BBM, oli, suku cadang,